Shalom. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kata segala di sini berarti semuanya. Apakah ada pelanggaran yang belum kita lupakan? Apakah ada rasa sakit hati dalam hidup kita yang masih kita simpan? Mungkin kita sebagai seorang anak, kita disakiti oleh seorang dewasa, entah itu guru, anggota keluarga, atau bahkan mungkin orang tua kita sendiri. Alkitab berkata bahwa akan ada hukuman berat untuk pelecehan anak, pengabaian, dan ketidakpedulian. Suatu hari Tuhan akan menyelesaikannya dengan adil. Ketika Tuhan berkata, hormati ayah dan ibumu, Ia tidak memberitahukan kita untuk menghormati dosa-dosa mereka, egoisnya mereka, atau keputusan-keputusan mereka yang buruk. Ia juga tidak memberitahukan kita untuk mengabaikan rasa sakit dalam hidup kita dan memperlihatkan muka yang senang dan berpura-pura bahwa segalanya itu baik-baik saja. Jadi apa sih yang Tuhan harapkan itu? Bagaimana Dia mengharapkan kita untuk ngasih orang-orang yang kejam, yang telah melukai hati kita. Dia tidak mengharapkan kita untuk mengabaikannya atau berpura-pura itu tidak terjadi. Ia tidak meminta kita untuk menutupi, menyangkal, menekan, atau membuat alasan-alasan orang-orang yang telah melukai kita. Tuhan gak pingin kita sampai berpura-pura. Dia ingin kita menghadapi itu, karena kita tidak bisa memaafkan sampai kita itu menghadapinya. Kita harus berhenti berlari dan berhenti menyalahkan. Kalau kita menjadi seorang wanita atau pria yang mengasihi seperti yang Tuhan inginkan, kita harus segera berurusan dengan kerusakan yang disebabkan oleh orang tersebut terhadap kita di masa lalu. Jika kita masih marah dengan orang tua atau siapa saja, kita masih membiarkan orang itu untuk mengontrol kita. Jangan biarkan itu lagi. Kita harus menangani kemarahan kita. Kita harus menghadapi masalah itu sebelum kita dapat memaafkan. Maka itu Amsal 19 ayat yang 11 berkata, akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Tetapi kita tidak dapat mengabaikan itu sampai kita menghadapi dan memaafkan itu. Kemudian kita melepaskannya sehingga kasih membiarkan itu berlalu. Kita tahu bahwa dalam 1 Korintus 13 ayat yang kelima dikatakan, kasih itu tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita nggak tahu siapa yang kita perlu memaafkan, tapi yang kita tahu hari ini adalah harinya untuk memaafkan. Kasih itu membiarkan itu berlalu. Kasih yang memaafkan, karena itu mereka pantas untuk menerima itu. Karena itu adalah cara yang Tuhan lakukan untuk kita, dan itu satu-satunya untuk bebas. See you and God bless you.